Mari lanjut lagi. Di planet konyol ini, kegembiraan terdengar satu demi satu. Generasi muda keluarga Qin bersemangat, dan Qin De, Qin Feng, Feng Yuzi dan lainnya berjalan ketiga bersaudara Qin Yu. Ayah, aku berhasil. Qin Yu memandang Qin De dengan senyum di wajahnya. Qin De sedikit bersemangat, tetapi juga sedikit bersyukur. Bagus, Yu, selamat atas kesuksesan Anda. Qin De saat ini juga sangat rumit, ingin banyak bicara tetapi pada akhirnya hanya mengatakan, selamat atas kesuksesan Anda hanya sepatah kata. Qin Yu bisa merasakan perasaan ayahnya. Ayah, mari kita kembali dulu. Qin Yu tiba-tiba merasa sedikit sedih saat ini. Karena keberhasilan kesyahidan itu diikuti oleh kenaikan para dewa. Selain itu, dalam menghancurkan perampokan yang sukses, Qin Yu memiliki perasaan di lubuk hatinya, mengetahui bahwa ia akan terbang ke dunia setelah setengah tahun. Terbang di ranah para dewa, begitu mereka melonjak berapa tahun mereka bisa bertemu dengan ayah dan kakak laki-laki. Qin Yu memandang ayah dan kakaknya, dan hatinya bahkan lebih tidak nyaman. Para dewa berbeda dari dunia iblis peri. Pada awalnya, saya terbang ke dunia iblis-iblis dan ada kesempatan untuk bertemu dengan saudara tertua dan ayah. Tetapi begitu mereka mencapai ranah para dewa. Dengan kualifikasi ayah dan kakak, sulit untuk sampai kepada Tuhan. Itu terikat, dan saya harus kembali dari dunia. Sulit. Pahitnya hati Qin Yu menyebabkan penampilan yang tidak terlalu indah. Hanya setelah mencari peluang, aku akan menemukan cara untuk kembali ke dunia iblis peri sesekali. Hati Qin Yu diam-diam, ada dua cara untuk kembali ke dunia iblis peri dari para dewa. Salah satunya adalah mengendalikan hukum ruang angkasa dan mencapai ranah para dewa. Kedua, ada status dan kekuatan, dan kemudian menyuap beberapa orang untuk membantu. Metode ini juga dikenal oleh Qin Yu dari Yinhua, dan untuk cara mendapatkannya, Qin Yu masih belum jelas. Qin Xiong, bahwa Kaisar Xuan benar-benar menggunakan itu berarti untuk berurusan dengan kita. Tapi sekarang para biarawan tahu dari keluarga Qin terkait dengan Kaisar Xuan, dan masalah ini juga berharap bahwa saudara Qin akan menyelesaikannya lebih awal. Suara dingin terdengar, Qin Yu menoleh dan melihatnya, Feng Yuzi yang baru saja berbicara. Wajah Feng Yuzi jelek. Dia suka belas kasihan istrinya, tetapi ketika dia melihat Iba, dia lebih kuat darinya, dan statusnya lebih tinggi darinya. Mengapa dia melihat orang kecil tanpa nama itu? Feng Yuzi bertanya-tanya, apakah benar kasihan benar-benar mencintainya? Pada pandangan pertama dia selalu mencurigai spekulasi di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin. Hingga kini, Feng Yuzi memiliki jawaban yang pasti di dalam hatinya, istri aslinya adalah seorang Tao karena perintah Kaisar. Win Brother, Qin De memandang Feng Yuzi, lalu menghela nafas dan berkata itu bagus. Qin De sangat tidak nyaman. Orang-orang itu juga dianggap anggota keluarga Qin. Selama bertahun-tahun, pasti ada perasaan. Dia benar-benar tidak ingin melakukan itu, tetapi dia harus khawatir tentang keluarga Qin. Ayah Wang, Qin Yu tiba-tiba menghentikan Qin De, dan pada saat yang sama, para dewa berkata, sang ayah, sekarang Kaisar Xuan sudah mati, orang-orang itu belum tentu mati untuk loyal kepada Kaisar, jadi orang-orang ini masih membiarkan saya menghadapinya. Orang jahat ini akan membiarkan saya melakukannya. Saya juga akan terbang ke ranah para dewa. Yu Qin De terkejut melihat Qin Yu. Qin Yu tersenyum ringan, dan para dewa berkata ayah, kita belum lama bersama. Ini adalah hal terakhir yang akan dilakukan putramu untukmu sebelum terbang ke dunia. Mata Qin De sedikit merah. Setelah terbang ke ranah para dewa, tahun berapa adalah hari berkumpul jutaan tahun, miliaran tahun. Setelah putranya pergi, aku hanya bisa membiarkan kakak lelaki dan laki-laki yang kedua berbakti. Wajah Qin Yu meremas senyum, air mata kepercayaan diri yang kuat, mata beralih ke kakak laki-lakinya, kakak laki-laki, setelah keluarga Qin memberikannya kepadamu. Qin Feng mengangguk. Xiao Yu, kamu bisa tenang. Qin Yu tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik ke anggota keluarga Qin lainnya, matanya dingin, sehingga semua anak dari keluarga Qin memiliki perasaan dingin dan dingin. Kamu dengarkan, Kaisar Xuan tidak pandai keluarga Qin saya ingin mengatur keluarga Qin dan saya mati, dan mereka yang memiliki hubungan dengan Kaisar Xuan, saya harus memeriksa satu persatu untuk keamanan keluarga Qin. Suara Qin Yu dingin dan tidak ada ruang untuk perubahan. Tiba-tiba banyak orang yang kesal. Tai Sang, tiga tetua, tidak, aku percaya bahwa istriku jelas bukan konspirasi untuk keluarga Qinku. Tiba-tiba, keluarga-keluarga Qin dengan kasar berdebat. Bahkan cucu Qin Yan, Qin Nan, berkata dengan gembira, tiga kakek, Anda tidak ingin membunuh istri saya percaya padanya. Jangan. Karena dia bisa menjadi seorang Tao dengan keluarga Qin, dia pasti disukai oleh keluarga Qin.
Saya mendengar bahwa Qin Yu berkata sekarang bahwa anak-anak dari keluarga Qin semua khawatir. Orang jahat ini benar-benar sulit dilakukan. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Namun, wajah Qin Yu masih dingin, dan dia mengucapkan dua kata diam. Suara itu baru saja jatuh, sekelompok anak-anak Qin di lapangan merasakan getaran di jiwa, sehingga lusinan anak-anak Qin berkeringat dingin di dahi mereka, dan rasa penindasan membuat orang-orang merasa bahwa mereka berada di ambang kematian. Aku tidak akan membunuh Taoismu, tetapi aku memiliki teknik rahasia ekstasi. Siapapun yang berhubungan dengan Kaisar Xuan harus diuji oleh ekstasi. Siapapun yang lulus tes akan tetap menjadi keluarga Qin-ku. Bagian Qin Yu menyatu pada penindasan jiwa. Orang-orang yang secara sukarela menerima tes akan maju, kata Qin Yu acuh tak acuh. Qinan, yakinlah. Istri Qin Nan, gadis cantik menghibur Qin Nan, yang pertama datang ke Qin Yu. Kemudian yang kedua, ketiga. Semakin banyak orang muncul. Kecuali beberapa pria, yang lain adalah wanita. Saat ini, ada seorang wanita, satu tangan seperti petir menusuk ke pria di sampingnya, dan Qin Yu, yang telah menonton di depan, tiba-tiba tampak kedinginan. Jeritan dingin Qin Yu baru saja jatuh, dan orang-orang pergi ke kerumunan, meraih pergelangan tangan wanita dengan satu tangan, dan menatap wanita itu. Bagaimana aku tidak bisa melarikan diri, tetapi aku mencoba membunuh keluarga Qin-ku. Wanita itu sangat cantik, memandangi Qin Yu dengan dingin. Qin Yu, kamu sangat kuat, aku tidak bisa membunuh satu orang di bawah matamu, yah, bunuh aku dan bunuh aku. Wanita itu berbalik dan berbalik. Tampilan yang dingin. Kamu, kenapa kamu? Pria yang diserang wanita ini sungguh tidak bisa dipercaya dan sedih. Wanita itu melihat sekeliling. Haha. Qin, hei, apa keluarga Qin Anda jika Anda tidak memiliki karakter berbakat? Qin Yu, bagaimana pemandangan ini bisa seperti ini? Wanita itu memandang suaminya lagi dan mencibir. Qin tetap tertiup angin, tidakkah kamu melihatnya? Tidakkah kamu berpikir bahwa aku benar-benar menyukaimu? Haha, jika bukan karena perintah Kaisar Xuan, akankah aku melihatmu? Kaisar Xuan pergi, aku bahkan tidak bisa menyadari perintah terakhir. Qin Yu, bunuh aku. Keluarga Qin ini, yang disebut Qin Liu Feng, mengubah wajahnya beberapa kali, lalu menghela nafas. Ya, Anda tidak melihat saya tidak pantas Anda melihat saya. Qin Liu Feng menoleh ke Qin Yu, dan dengan tulus berkata, Tai Sang Tiga Penatua, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Qin Yu memandang anak-anak dari keluarga Qin. Setelah yang abadi menikah, perasaan umumnya sangat dalam. Begitu terpukul oleh wanita tercinta, suasana hati Qin Yu bisa dibayangkan, tetapi kinerja Qin Yu sedikit mengangguk. Katakan itu. Qin Liu Feng mengangguk dan berkata, anakku adalah istriku, setidaknya sekali. Dia tidak bisa melihatku, jadi lupakan saja. Aku hanya ingin meminta tiga tetua untuk dapat menyelamatkan hidupnya. Bagus, kata Qin Yu tanpa ragu-ragu. Tidak ada bahaya bagi musuh yang sudah diketahui. Kekuatan wanita ini bernama hanya peri, bahkan jika itu memusuhi keluarga Qin. Qin Jiake tidak pernah takut akan tantangan itu. Terima kasih telah menjadi tiga tetua. Qin tetap tertiup angin dan berkata, kamu. Wanita itu luar biasa menyaksikan Qin tinggal di angin. Qin Liu Feng tersenyum, kamu tidak suka aku, lalu kamu pergi, aku tidak ingin memaksamu. Mulai hari ini, kamu masih Chen Hao, dan aku masih Qin dari keluarga Qin-ku. Dan, Chen Nan, kamu ingat bahwa keluarga Qin meningkat karena tiga penatua. Keluarga Qin juga bangga dengan tiga penatua, tetapi anak-anak dari keluarga Qin saya tidak puas. Paman-paman di sekitarku, atau saudara-saudaraku dari teman-temanku, atau generasi-generasi akhirku, masing-masing bekerja keras pada para tetua-tetua. Hari ini kita masih lemah, kita hanya bisa mengandalkan tiga tetua untuk membuat keluarga Qin berdiri di dunia iblis peri. Tapi saya percaya bahwa suatu hari, keluarga Qin saya akan mengandalkan kerja keras anak-anak Qin dan berdiri di puncak dunia iblis peri. Qin Liu Feng berkata langsung kepada Chen Nan, matanya tegas. Chen Nan dikatakan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, bahkan selama bertahun-tahun, hati yang tidak pernah digerakkan, dan sekarang sedikit gemetar. Chen Nan tidak pernah memikirkan suaminya yang lembut dan lemah, dan dia memiliki wajah yang kuat. Tai Sang, tiga tetua, terlalu tua tuan rumah, aku akan kembali dulu, kata Qin Liu Feng. Qin Yu tersenyum dan memandang Qin Liu Feng. Dalam 90 tahun terakhir, Qin Yu masih sangat akrab dengan keluarga Qin. Saya benar-benar tidak berharap bahwa Qin Hao, yang terobsesi dengan orang tua yang baik, memiliki sisi seperti itu. Pastor Wang, aku akan fokus pada budidaya Qin Yu Feng ini. Artefak yang kutinggalkan disediakan untuknya. Pengetahuan Qin Yu tentang suara itu diberikan kepada Qin De. Qin De juga mengangguk.
Sebelum perampokan Qin Yu, dia akan meninggalkan puluhan artefak di bagian luar kuil ke Qin De, sehingga Qin De bertanggung jawab atas distribusi artefak. Selain puluhan artefak, Qin Yu juga meninggalkan produk para dewa. Sepotong artefak dunia bawah harus disempurnakan, dan jiwa harus mencapai ranah jiwa emas dan ini juga Qin Yu disiapkan untuk anak berbakat tertentu dari keluarga Qin. Mereka yang terkait dengan Kaisar Xuan, Qin Yu menggunakan ekstasi untuk memeriksa satu persatu, tidak satu pun dari orang-orang ini yang tahu rencana Kaisar Xuan, dan mereka kadang-kadang mengirimkan beberapa pesan kepada Kaisar. Benar-benar membunuh keluarga Qin. Selain seorang wanita, Chen Nan, yang telah dibebaskan sebelumnya, dia juga memeriksa seorang wanita. Chen Nan dan wanita ini sebenarnya tidak tahu rencana Kaisar. Tetapi Kaisar Xuan mendapat perintah, jika suatu hari aku mati, kamu harus membantuku membunuh keluarga Qin. Alasan mengapa Kaisar Xuan memberitahu kedua wanita ini adalah karena mereka percaya pada mereka 100%. Kaisar Xuan juga sangat kuat, bahkan jika dia sudah mati, kedua pikiran perempuan ini masih begitu kuat. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin De dan Qin Feng juga mengangguk sambil tersenyum. Kali ini, kasihan istri Feng Yuzi baik-baik saja dan tidak ada permusuhan terhadap keluarga Qin. Ini juga membuat Feng Yuzi merasa lega. Dalam setengah tahun, Qin Yu hanya bersatu kembali dengan orang yang dicintainya selama setengah tahun. Qin Yu secara alami menghargai periode waktu ini, dan He Yu juga menghabiskan periode terakhir dengan istrinya, Bai Ling, dan putrinya, Hitam, dengan tenang. Waktu berlalu. 3 bulan kemudian, bintang gelap itu berada di bintang emas. Sosok Qin Yu tiba-tiba muncul di luar Inheritance Hall, dan para tetua penjaga yang duduk di kuil suci tampak merasa dan melihat ke atas meteor itu berjongkok, bukan para tetua penjaga sedikit terkejut. Qin Yu sedikit mengangguk. Saudara Wen Feng, kecepatan keluar aula. Qin Yu Gat mengirim suara ke Wen Feng. Wen Feng awalnya tinggal di istana lain di bukit, sangat dekat dengan ini. Dalam sekejap mata, Wen Feng pergi ke kuil. Wen Feng terkejut melihat Qin Yu Meteor, kultivasi Anda sudah berakhir. Jangan panggil aku Meteor, dan itu tidak akan lama sebelum orang lain memanggilmu Tuan Wen Feng, kata Qin Yu sambil tersenyum, dan sekarang para penatua penjaga juga berjalan keluar dari kuil. Tetua penjaga bertanya Meteor itu berjongkok, apa maksudmu? Saya sudah menghabiskan waktu perampokan Tuhan. Butuh waktu lama untuk terbang ke ranah para dewa, kata Qin Yu sambil tersenyum. Wen Feng dan tua-tua wali semuanya sekilas. Meteor, mengapa kamu tidak memberitahu kami terlebih dahulu, tanya wali itu. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata sebenarnya, sebelum pertempuran Mahkamah Agung Emas, saya tahu bahwa saya harus merampok. Setelah saya mendapatkan Jin Xing Lingzu, saya mulai mundur. Saya telah diam-diam direhabilitasi sampai perampokan para dewa. Saya akan mengembalikan Jin Xing Lingzu ini kepada Anda. Setelah beberapa hari, saya terbang sendiri, dan tidak ada yang perlu mengirim saya. Qin Yu mengeluarkan Jin Xing Lingzu, dan memberhentikan jiwanya. Beberapa hatinya enggan, tapi dia masih menyerahkannya kepada sesepuh penjaga. Jin Junjun adalah kepala dari 3 raja besar dan orang dengan status tertinggi di dunia astral yang gelap. Apakah Qin Yu dirampok secara terbuka, apakah dia dikirim sebelum penerbangan, adalah urusannya sendiri. Karena Qin Yu tidak mau, orang luar tidak bisa memaksanya. Meteor, biarkan aku mengirimmu saat kamu terbang, kata Wen Feng. Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada kemungkinan kita akan bertemu di alam para dewa. Ketika saya terbang, saya pasti akan membiarkan sekelompok besar orang seperti keluarga Qin mengirim. Jika Wen Feng pergi, bukankah itu membocorkan identitasnya? Meskipun Qin Yu tidak takut mengungkapkan identitasnya, itu merepotkan setelah semua. Oke, maka para dewa kita akan berkumpul lagi, wajah Wen Feng juga menunjukkan senyum. Dalam sekejap mata, 3 saudara lelaki Qin Yu menghabiskan periode terakhir di dunia iblis peri. Pada hari ini, sekelompok besar orang berkumpul di dataran galaksi suci. Identitas kelompok orang ini menakutkan jika mereka dikenal dunia luar. Kalajengking leluhur dari keluarga iblis, nama panggilan naga Kalajengking, binatang buas, penyanyi super. Hegemoni dunia iblis saat ini, Wulong, datang bersama 2 tetua, Moro dan Mokong. Kaisar Abadi, dan Jun Yuyu, mereka juga datang. Seluruh dunia iblis-iblis, lebih dari setengah dari para pemimpin kekuasaan telah datang ke sini, hanya untuk mengirim Qin Yu 3 bersaudara untuk melambung. Terbang, Qin Yu menatap langit. Saya tidak ingin membiarkan hati saya tinggal, tetapi saya masih harus menghadapinya.
Qin Yu memandang sekelompok orang di depannya, ayahnya Wang Qinde, saudara lelakinya Qin Feng, paman Feng Yuzi, dan saudara lelakinya yang baik, Jun Yuyu, tanpa nama, dan beberapa penatua, seperti Kaisar Iblis, Kaisar Del. Ada juga yang dihormati dan sopan pada dirinya sendiri. Ada juga beberapa generasi muda kalajengking hitam, Guo Fan, Qin Nan, Qin Liu Feng. Ayah, kakak, paman angin, bulu yang jatuh, tidak ada nama. Qin Yu merasa agak sakit di hatinya. Kali ini, jam berapa kamu akan bertemu lagi? Hei, Kecoa hitam menempel pada bulu-bulu hitam, dan dia tidak terpisah. Untuk terbang, hei, hei. Bulu hitam mendorong keras untuk membuka kalajengking hitam, mata dan air mata hitam berdiri di samping ibunya, Bai Ling, dan Bai Ling juga melihat bulu hitam dengan enggan. Tubuh Qin Yu, Hei Yu dan Hou Fei ditangguhkan tidak terkendali pada saat yang sama. Tiga saudara laki-laki Qin Yu semua berusaha untuk mengeluarkan senyum dari kerumunan, tubuh tiga orang akan melepaskan cahaya bintang yang menarik, dan cahayanya semakin makmur. Tiga orang itu terbang semakin tinggi. Menunggu cahaya untuk sepenuhnya membungkus tubuh tiga orang, Qin Yu tiga bersaudara saling memandang. Ketiganya menghilang langsung dari udara. Alam ilahi adalah dunia tanah yang luas dan luas sejak kelahiran alam ilahi, dunia telah melewati hampir 100 miliar triliun tahun. Dari kelahiran alam ilahi hingga saat ini, ada banyak kekuatan yang kuat, tetapi seiring berjalannya waktu ketika mereka lewat, kebanyakan dari mereka akan berantakan. Sejahtera, menurun, seolah-olah hukum langit dan bumi adalah normal. Namun, 8 kekuatan telah melanggar hukum ini. Dari kelahiran para dewa hingga saat ini, hampir 102 triliun tahun, 8 kekuatan ini telah ada selamanya. 8 kekuatan ini adalah kekuatan yang telah diturunkan dari zaman kuno dan tidak pernah pudar. Dan pemimpin dari 8 kekuatan ini disebut Kaisar Suci. 8 kaisar besar adalah tokoh tertinggi di dunia para dewa. Pada kekuatannya, ke-8 kaisar agung ini adalah penguasa tingkat raja, kedua setelah Tianzun yang legendaris. Pada kekuatan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan 8 kaisar suci. Pada senjata, 8 kaisar besar memiliki kelahiran dewa diri, dan 8 potong warisan adalah Hongmeng Lingbao. Ke-8 bagian warisan Hongmeng Lingbao ini adalah kelas 1 Hongmeng Lingbao. Mungkin hanya Tianzun Lingbao, yang dimiliki Tianzun legendaris yang bisa memaksa mereka. Kekuatan, dan senjata semuanya memanfaatkan. Tidak perlu lagi mengatakan bahwa ke-8 kaisar agung berada di posisi tertinggi. Ke-8 kaisar agung masing-masing menempati suatu wilayah, dan kaisar timur adalah kaisar, situs itu berada di bagian timur dari wilayah para dewa. Kolam menanjak adalah tempat di mana batas bawah naik ke dewa-dewa. Jumlah kolam terbang di seluruh dunia dewa ditetapkan. Ada hampir 800 kolam terbang. Kolam terbang ini adalah waktu ketika para dewa dilahirkan. Kehancuran, keberadaan abadi. Kisah ini terjadi di kolam yang menjulang tinggi di bagian timur para dewa. Di samping kolam terbang di bagian timur dunia ilahi, ada 10 prajurit mengenakan baju besi. Tim ini hanyalah pergantian giliran mereka, jadi mereka harus tinggal selama 1000 tahun di sebelah kolam naik, dan 1000 tahun kemudian sebuah tim kecil datang untuk mengubah giliran kerja. Saat ini, ke-10 prajurit itu berbicara dengan bosan. Beberapa tahun akan menghadapi melonjak, kita harus tetap menunggu di sini, hari ini benar-benar membosankan. Hei, Kapten, aku mendengar bahwa kamu harus meningkatkan pekerjaanmu, kamu harus menjadi pemimpin skuadron. Pria muda kurus itu berkata kepada pria parubaya di sebelahnya. Aku juga mendengar bahwa terakhir kali brigade kita memburu monster yang kuat, tetapi menemui gelombang semut yang mengerikan, dan seluruh brigade dikuasai oleh ribuan orang. Itu mengerikan. Pemuda lain menghela nafas, kota ini sebagian besar dikompilasi, dan pendatang baru dipanggil menjadi tentara. Kapten disebutkan kepada kapten. Jangan menyebutkan gelombang semut, hehe, kecuali kamu mencapai dunia para dewa, kamu akan menghadapi gelombang semut yang luar biasa, kamu akan mati. Kapten menggelengkan kepalanya. Kapten, kamu adalah kapten skuadron, gajinya akan meningkat, dan gajinya selama 1000 tahun harus digandakan. Salah satu wanita paling cantik di skuad bertanya. Pasukan para dewa merekrut tentara, tanpa memandang jenis kelamin, hanya untuk melihat kekuatan. 4 dari 10 regu ini adalah wanita. Gandakan, ya, benar. Berbicara tentang ini, kapten juga menunjukkan senyuman. Pada saat ini, kabut dari kolam terbang tidak jauh dari regu berbalik, dan kabut putih terus terjadi, dan regu 10 anggota segera berhenti mengobrol. Ada yang terbang. Prajurit wanita dengan rambut coklat panjang sedikit bersemangat. Kabut putih bergulir semakin banyak, seolah-olah ada naga yang bergulir di kolam naik. Kisaran kabut bergulir di kolam terbang dari radius hampir 100 meter telah menyebar ke seluruh kolam terbang.
Ada lebih dari satu orang yang terbang, tidak hanya dua. Banyak. Mata Kapten Dewa yang berpengalaman menyala. Tiba-tiba ke-10 prajurit ini bersemangat, sangat jarang menerima begitu banyak pendaki sekaligus. Hanya butuh beberapa tahun untuk terbang satu lagi, dan banyak dari mereka yang terbang pada saat yang sama. Kemungkinan rendah ini bisa dibayangkan. Tidak ada satu kasus pun di Wanian. Untuk skuad ini, paling tidak merupakan masa kejayaan seumur hidup bagi mereka untuk menerima begitu banyak kekuasaan yang melonjak pada saat yang sama. Saat kabut putih bergulir, hanya beberapa sosok muncul di awan. Sebuah energi emas gelap yang jelas terlihat dalam persediaan melesat keluar dari pendakian, dan setiap energi emas baru saja memasuki satu orang, dengan total 5 kolom energi emas gelap. 5 Ascenders benar-benar langka, Kapten Dewa menghela nafas dan berkata. Wanita paling cantik itu juga mengangguk kolam yang menjulang tinggi di bawah kota kita yang terakhir hanya bersesuaian dengan 100 alam semesta. 5 dari 100 ruang terbang pada saat yang sama, mereka benar-benar penting. Sepertinya hanya ada satu wanita, 4 lainnya adalah pria. Kelompok prajurit dewa ini berbicara satu sama lain, dan ketika mereka berbicara tentang hanya mendengar suara menyakitkan keluar dari kolam naik. Mendengar suara-suara menyakitkan ini, para prajurit ini tidak peduli, dan masih berbicara tentang diri mereka sendiri. Kekuatan Tuhan adalah tubuh. Setiap orang yang bangkit di dunia para dewa harus melalui jalan ini. Aku ingin merasakan rasa seperti itu di masa lalu. Itu benar-benar. Kapten kecil itu menghela nafas dan menjilat mulutnya, dan segera melihat yang paling seorang wanita cantik, Liu Yan, kamu tumbuh di ranah para dewa, kamu satu-satunya yang telah menghabiskan kekuatan Tuhan. Wanita bernama Liu Wei mengangguk dan berkata, saya baru saja melewati perampokan para dewa, dan kekuatan Tuhan di awan perampokan langsung bersilangan. Hal semacam itu, saya benar-benar tidak ingin mencoba lagi. Diperkirakan separuh dari waktu untuk kekuatan tubuh. Kapten memandang ke langit. Ini masih pagi, diperkirakan masih ada 2 jam sebelum gelap. Waktu berlalu. Setelah setengah jam, kekuatan keempat dewa terputus pada saat yang sama, dan keempat sosok itu langsung dikirim ke tepi kolam terbang oleh kabut putih dari kolam terbang. 10 tentara segera pergi untuk memimpin keempat. Hei, bagaimana mungkin hanya 4 orang yang berakhir, dan bagaimana yang lain bisa berlanjut, kata pemimpin pasukan. 9 tentara lainnya bingung. Ini adalah aturan yang pasti, dan kuasa Allah yang dapat ditampung oleh mereka yang terbang ke dunia Allah terbatas. Tingkat kapasitas Tuhan terutama tergantung pada 2 aspek, satu adalah tubuh dan yang lain adalah dunia jiwa. Semakin tinggi ranah jiwa, semakin besar kekuatan Tuhan dapat diserap tanpa kekuatan Tuhan yang kejam. Tubuh adalah wadah dari kekuatan Tuhan, semakin kuat tubuh, semakin banyak kekuatan Tuhan yang bisa bertahan. Apakah ini para dewa hanya suara yang sepertinya menyakitkan yang terdengar? Kapten para dewa, Huang Su, melihat masa lalu ya, ini adalah dunia dewa, jangan bertanya lebih banyak, pertama-tama stabilkan tubuh Anda saat ini dan katakan Sekarang 4 dari para pendakwa yang telah mencapai pantai, salah satunya, seorang pria dan seorang wanita, setengah jongkok di tanah, dan pandangan itu sangat menyakitkan. Kekuatan Allah dalam tubuh terus bergetar. Namun 2 pendakwa lainnya, berdiri berhadap-hadapan dan tampak tenang, tampaknya tidak menyakitkan. Hanya 2 mata ini menatap sosok yang masih di atas kolam terbang. Keduanya adalah Hou Fei dan Black Feather. Monyet, rasa seperti itu bisa membuat tidak nyaman, kakak harus baik-baik saja, bulu hitam berbisik kepada Hou Fei. Baru saja tiba di ranah para dewa, mereka menemukan bahwa para dewa sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Di dunia para dewa, dengan jiwa mereka, kekuatan jiwa tidak bisa lepas dari tubuh. Dunia dewa ini agak aneh. Aku merasa bahwa aku tidak bisa terbang bahkan di udara. Hou Fei mengangguk, tapi dengan kekuatan kakak tidak akan ada masalah. Kalian berdua, pemimpin pasukan Huang Su tersenyum dan menatap Hou Fei dan He Yu. Jangan ke sana, aku bertanya, apakah kalian berdua di batas bawah, apakah ini pemurnian? Tubuh pemurnian Hou Fei, bulu hitam sedikit terlihat. Ya, kata Hou Fei sambil tersenyum. Sebagai mata api, tubuhnya cukup kuat. Meskipun tidak ada tubuh pemurnian khusus, tetapi sekarang tubuhnya juga mampu mengejar ketertinggalan dengan lapisan ke-8 Nine Turn Dark Gold Body. Adapun bulu hitam. Pada tingkat ketangguhan fisik, Qin Yu juga sebanding. Penyulingannya bagus, jauh lebih mudah untuk pergi ke tingkat pertama para dewa power kekuatan tubuh Tuhan. Kata Huang Su sambil tersenyum. Hou Fei dan He Yu memandang Huang Su di depannya. Ada perasaan di hati mereka, orang-orang di depan mereka terlalu kuat, dan mereka tidak bisa bermusuhan. Mereka percaya bahwa mudah bagi orang-orang di depan kita untuk membunuh mereka.
Orang ini memberi saya perasaan bahwa itu mirip dengan kakak tertua saya. Hou Fei dan He Yu memiliki pemahaman ini. Karena kalian berdua terbang ke ranah para dewa, kamu harus secara alami mengikuti aturan para dewa kami. Tapi jangan terlalu khawatir, dua lelaki dan perempuan ini masih perlu menstabilkan tubuh mereka. Kalian berdua secara fisik cukup kuat, tetapi tidak perlu menghabiskan ini telah dilakukan. Huang Su tersenyum. Prajurit cantik Liu Yan mengerutkan kening dan memandangi kolam terbang. Dia masih menerima kuasa Tuhan. Kalian berdua, apakah kamu kenal orang itu? Prajurit cantik itu bertanya kepada Hou Fei dan bulu hitam. Hou Fei mengangguk, itu kakak kita. Kakak laki-laki, apakah Anda tiga saudara laki-laki? Wajah Liu Yan menunjukkan senyum manis, ini benar-benar langka. Ketiga saudara laki-laki itu terbang pada saat yang sama. Tampaknya sudah cukup. Adikku baik-baik saja, tanya bulu hitam. Seorang prajurit yang tampak kurus tersenyum dan berkata, tidak ada. Saya belum pernah mendengar bahwa seorang pendakwa akan mati di kolam yang menanjak. Hou Fei, Black Feather, ini adalah napas lega panjang. Kekuatan Tuhan. Telinga Qin Yu jelas mendengar obrolan sekelompok orang yang tidak jauh dari sini. Kekuatan tubuh Tuhan ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Rasa sakit orang lain adalah karena pergulatan antara energi asli dan kuasa Allah dalam tubuh. Setelah kekuatan Tuhan dipatahkan, itu akan menghancurkan semua energi di dalam tubuh, dan kemudian tinggal di tubuh ini dan berkumpul di dantian. Dan Qin Yu langsung menyembunyikan kekuatan 9 belokan dan kekuatan emas di ruang bintang-bintang. Kekuatan Tuhan tidak menemui hambatan energi, mudah untuk memasuki tubuh Qin Yu. Qin Yu tentu saja tidak memiliki rasa sakit. Setengah jam untuk orang lain, dan penerimaan kekuatan Dewa Qin Yu telah 3 jam, tetapi Qin Yu terus melakukannya. Pada saat tertentu, Qin Yu tiba-tiba merasakan kekuatan para dewa mengalir di dalam tubuh, yang membawa rasa penindasan yang luar biasa ke tubuh. Qin Yu bahkan memiliki perasaan bahwa jika dia menyerap kekuatan Tuhan, tubuh akan berantakan. Panggil kekuatan dewa yang terus-menerus mengalir ke Qin Yu secara otomatis terputus. Tubuh Qin Yu juga mengatakan bahwa promosi kolam terbang tidak dapat membantu, tetapi pergi ke pantai kolam terbang. Dunia dewa ini benar-benar aneh. Begitu dia mendarat di pantai, Qin Yu merasakan ikatan dari dunia para dewa, dan ruang yang tebal dan stabil, sehingga Qin Yu tidak ditekan. Kakak, Hou Fei dan Black Feather keduanya datang ke Qin Yu. Tidak baik untuk berteleportasi, Qin Yu menghela nafas pada dirinya sendiri. Haha, teleportasi. Kapten kecil Huang Su tertawa, yang naik, teleportasi mungkin sangat umum di batas bawah, tetapi di bidang para dewa adalah dewa tertinggi di atas dan lebih tinggi, dan aku ingin berteleportasi. Ketika Qin Yu mendengar kata-kata Huang Su, dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Saat ini, 10 tentara, termasuk Kapten kecil Huang Su, memandang Qin Yu. Kamu adalah yang terkuat dari 5 Ascenders, dan yang kuat membuat kita tak terduga. Jika kurasa itu baik, tubuhmu sangat kuat, dan ranah jiwa juga sangat tinggi, mencapai tingkat dewa perantara. Huang Su tersenyum pada Qin Yu. Hati Huang Su adalah rahasia yang mengatakan ada begitu banyak kekuatan Tuhan. Jika Anda menyerapnya oleh para dewa, berapa banyak batu spiritual yang harus Anda habiskan? Anak ini cukup beruntung untuk menyerap begitu banyak dewa secara gratis. Qin Yu ragu. Dewa perantara terakhir kali saya bersama Jiang Yan, ranah jiwa Jiang Yu adalah puncak dewa yang unggul, dan ranah jiwanya adalah puncak dewa perantara. Hanya mengandalkan air mata meteor untuk membantu mencapai garis bawah dewa-dewa yang lebih rendah. Sangat sulit untuk didapatkan, dan di batas bawah, ranah jiwa dikembangkan ke tingkat ini, sangat sulit diperoleh. Huang Su berkata sambil tersenyum, jika Anda berlatih di ranah para dewa, tidak ada masalah lain, kultivasi seluruh tubuh. Setidaknya puluhan juta tahun hanya ketika Anda mencapai tingkat para dewa dan tingkat manusia, Anda akan mencapai tingkat ranah para dewa segera setelah Anda memasuki ranah para dewa. Sekali di alam para dewa, itu adalah dewa perantara, dan ada sangat sedikit dalam sejarah para dewa. Huang Su tiba-tiba pergi ke 2 pria dan 1 wanita yang berdiri dan stabil. Kemudian mereka mengangguk dan berkata, oke, karena Anda semua telah menerima kuasa Tuhan, Anda telah menstabilkan tubuh Anda. Ketika Anda baru saja tiba di dunia Tuhan, orang yang bertanggung jawab, saya akan memberitahu Anda beberapa informasi dasar tentang para dewa. Qin Yu, Hou Fei, Black Feather, dan 5 pria yang adalah pria dan wanita semua memandang Huang Su. Menurut praktik kerajaan para dewa, mereka yang baru saja memasuki kerajaan para dewa wajib pergi ke tambang batu Senling untuk menambang milenium untuk Kaisar Suci. Anda tidak boleh menolak melarikan diri, Del. Dalam milenium ini, siapapun yang melanggar hukum akan menderita seluruh dewa.
Mengejar dunia. Kapten wajah Huang Su serius dan dengan beberapa informasi dasar tentang para dewa, aku akan memberitahumu dalam perjalanan ke tambang batu dewa. Oke, sekarang kita pergi. Terima kasih Kak.